Dan kami informasikan nanti akan beredar Mudiga Charity Box. Dan kami persilakan kepada Bapak, Ibu atau hadirin sekalian yang belum memberikan infak terbaiknya. Kami harapkan untuk bisa ikut berkontribusi dalam memberikan infak terbaik yang sudah disediakan panitia dalam Mudiga Charity Box atau Kotak Amal Mudiga Charity. Seperti itu. Nanti akan kami sediakan dan kami salurkan Mudiga Charity Box-nya. Dan silakan untuk hadirin atau Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang ingin dan masih belum menyampaikan infak terbaiknya, kami harapkan untuk bisa ikut bergabung dalam menyampaikan hadiah infak terbaik untuk Mudiga Charity Box-nya.
Tepuk tangan buat Ananda Helmi. Sebelum Ustadz Kodenis Lim, gimana ibu-ibu? Nungguinnya udah gak sabar? Ibu-ibu suaranya paling kenceng. Bapak-bapak gimana? Oh siap, dimulai sekarang ya. Baik, kepada Ustadz Kodenis Lim disilakan. Opo pakai peci doang. Wah, harusnya pakai peci yang ada logo Muhammadiyahnya ya, Masya Allah. Masya Allah. Kenapa? Bismillah, kedengeran jelas suaranya? Sampai belakang, jelas? Kedengeran yang di belakang? Enggak. Sini atau maju sini. Ya. Izin dibuka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Segala puji hanyalah kepada Allah, Rabb semesta alam, yang atas nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita bisa berkumpul ngaji bareng di sini. Ada capung lagi terbang. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan ayah ibu yang soleh-soleha, anak-anak yang soleh-soleha. Semoga perjumpaan ini jadi rahmat, jadi keberkahan. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim, salam kenal kepada para asatiz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, para guru yang menjadi jalan ilmu, orang tua murid yang dirahmati Allah,
Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih sudah diizinkan ngaji bareng di sini. Semoga pertemuan ini tidak hanya kita kumpul di sini saja, tapi juga kelak sampai di surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Senang dengan berjumpa keluarga Muhammadiyah ya. Salah satu kitab yang paling banyak saya serap ilmunya adalah kitab Tafsir Al-Azhar. Siapa penulisnya? Buya Hamka, barakallah, Masya Allah. Dan kita kalau menyebutnya Buya Hamka, Masya Allah, kadar Muhammadiyah sejati ya. Sehingga justru memang saya lebih kenal dengan Islamnya melalui wasilah beliau. Meskipun beliau telah wafat sebelum saya lahir ya. Dan melihat perjuangannya, keberkahannya ya. Walaupun beliau bukan pendirinya ya. Tapi melalui beliau, Masya Allah, akhirnya jadi semakin lebih semangat mengejar ilmu-ilmu dalam Islam. Dan atas izin Allah hari ini dikumpulkan dengan keluarga besar Muhammadiyah di sini. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Senang sekali rasanya ya. Mengingat padahal yang duduk insya Allah jauh lebih mulia daripada yang berbicara. Yang berbicara banyak dosanya, dulunya masa lalunya tidak baik dan tidak bisa dibanggakan. Murni Allahnya aja yang terlampau baik, sehingga diizinkan boleh ketemu dengan kalian yang soleh-soleha, diizinkan bisa ngaji bareng, padahal diri ininya layak Allah matikan di saat itu juga saat sedang bermaksiat. Pertemuan ini pada senang ketemu atau tidak? Adik-adik senang? Pengen ngaji atau foto-foto? Ngaji atau foto-foto? Itu anak-anaknya. Ibu-ibunya pengen ngaji atau foto-foto? Sebentar, saya cek dulu. Ini kan SD Muhammadiyah, nggih? Berarti ini orang tua muridnya, betul? Yang saya tahu orang tua tuh ayah sama ibu, ya. Cuman ini tetap banyakan ibu-ibunya. Ustaz, para bapak-bapak, ini mohon dijawab, ini satu suami bawa 3 istri atau gimana, Ustaz? Ada yang jawab betul tapi ragu-ragu. Masya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali dikelilingi anak-anak calon penerus generasi bangsa, calon anak-anak yang jadi ulama, jadi ahli ilmu, ahli Al-Quran. Cita-citanya jadi apa, adek? Cita-citanya jadi apa? Masinis, apa lagi? Ustazah, apa lagi? Dokter, pemain bola, ustadz, Masya Allah. Apapun boleh ya, karena di dalam Islam Nabi pun mendorong, nggak nyuruh kita sholat di masjid terus nggak ngelakuin apa-apa. Oh justru harus aktif keluar, ya. Waktunya sholat, tapi giliran waktu sholat sudah ditunaikan, silakan bertebaran jadi manfaat di luar bumi. Ada yang tahu yang namanya makam Baki? Itu ada di mana? Mekah atau Madinah? Madinah. Itu makamnya siapa? Para sahabat ya, para sahabat. Ada yang tahu berapa jumlah makam yang ada di sana? Nanti boleh googling ya, boleh dicari di Google. Ada sekitar 10.000 makam. Padahal kalau kita cari ada berapa sih jumlah sahabat Nabi? Ya. Kalau Koko bilangnya sahabat Nabi, bukan teman grup satu WA-nya, bukan teman WA grupnya Nabi, bukan ya. Tapi untuk jadi sahabat itu syaratnya 3. Satu zaman dengan Nabi. 2, pernah ketemu langsung dengan Nabi meskipun sekali seumur hidup. 3, beriman kepada Nabi sampai hari wafatnya, ya. Jadi kalau ketemu sejaman tidak beriman, Abu Jahal misalkan bukan sahabat. Ya. Sejaman beriman,
tidak pernah ketemu. Contoh Uwais Al-Qarni bukan sahabat, ya. Nah ini sahabat, zaman dulu nggak ada sensus penduduk deh, Bu, Pak, ya. Maka para ulama pasti berbeda pendapat dalam menghitung sahabat. Contoh Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah mengutip beberapa pendapat imam, contoh Imam Abu Nuaim dan Imam As-Suyuti, ya. Ini yang Imam An-Nuaim itu penulisnya kitab Hilyatul Aulia, ya, Masya Allah. Di rata-rata dihasilkan, menyisakan Rasulullah itu setelah wafat menghasilkan sekitar, rata-rata ya, tidak bisa tepat, sekitar 120.000 sahabat. Berapa? 120.000 ya. Sahabat yang dulunya ada raja perampok Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Ada yang dulu sering sebelum ayat dilarang minum khamar turun pada suka mabok juga, ya. Tapi setelah kenal Islam jadi orang hebat semuanya, ya. Tapi coba lihat perbandingannya. Jumlah sahabat 120.000, yang ada di makam baki cuman 10.000. Berarti yang lain pada kemana? Menyebar ke seluruh muka bumi. Jadi manfaat sebaik-baiknya, ya. Dan gak cuma ngajar ngaji di sana, ya. Ada yang ahli pertanian, ada ahli perekonomian, ya. Kalau SD, SD belum ketemu ya. SD belum ada pelajaran aljabar ya, Bu Guru, Pak Guru, Ustadz? Gak ada ya. Nanti ketemunya di SMP. Dan seingat saya dulu pelajaran matematika itu bahkan namanya memang bukan matematika, tapi aljabar, ya. Dan penemu angka 0 dan penemu aljabar kita tahu adalah orang Muslim. Siapa namanya? Al-Khawarizmi, ya. Beliau punya buku, kitab, bukan kitab agama, bukan, buku matematika, ya. Tapi mukodimahnya luar biasa, Masya Allah. Beliau menuliskan, menciptakan ilmu aljabar ini untuk memudahkan syariat Islam. Seperti misalkan hukum warisan, mawaris. Karena contoh ya. Bapak ibu punya anak 2, 1 cowok, 1 cewek. Punya harta 30 juta, ngebaginya gimana? Masing-masing 15 atau yang laki 20, yang perempuan 10. Gitu ya. Yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. 20 juta, 10 juta. Coba dijadikan dalam aljabar. 2x tambah x sama dengan 30. Jadinya 3x sama dengan 30. X sama dengan 30 bagi 3, 10. Aljabar, Masya Allah. Bikin ilmu untuk memudahkan sesama kaum muslimin, Masya Allah. Ya, wah ini Masya Allah ya. Jadi silakan jadi ahli apapun. Tadi ada yang pengen jadi masinis, ada yang pengen jadi YouTuber. Masya Allah. Ada yang pengen jadi selebtok, selebtok ya, TikTok ya, selebgram, apa aja. Yang penting kudu nurut sama Allah ya. Masya Allah. Kita dapat bahasannya hari ini, berbagi kebahagiaan sebagai sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu salah satu tujuan Rasul diturunkan ke muka bumi ini, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena juga banyak anak-anak, saya berusaha menyampaikan dalam bentuk dongeng ya. Sila. Ada suatu ketika seorang wanita mendatangi Nabi, lalu namanya takzim kepada seseorang yang dimuliakan, akhirnya memberikan sesuatu. Ngasihlah sekantong jeruk. Jeruk, ada yang doyan jeruk? Nah ini dikasih jeruknya. Nabi menerima, terus dibuka, dimakan, dihabisin sendirian sampai habis. Ketika habis, tentu yang ngasih kan senang. Ih, Masya Allah, ternyata doyan, habis ya. Terus akhirnya yang ngasih pulang. Ketika yang ngasih udah gak ada, sahabat nanya dong, wahai Rasulullah,
Biasanya engkau kalau punya sesuatu pasti dibagi. Kenapa sekarang dihabisin semuanya? Apa jawaban Nabi? Ternyata buah jeruk tadi asam rasanya. Kalau aku makan, kalau aku kasih kepada kalian, takutnya kalian refleks spontan. Kamu yang benar aja dong, masa ngasih ke Nabi makanan asam kayak begini? Wanita tersakiti, sobat separa sahabat akhirnya lisannya tergelincir. Ya. Maka untuk mencegah hal itu, Nabi sendirian menahan rasa asamnya jeruk tersebut demi sahabat gak makan makanan yang gak enak dan demi membahagiakan yang ngasihnya. Ya, perbuatan baik tidak? Baik. Nah, coba nanti ya, kalau temennya ada yang ngasih makanan gak enak, jangan dihina ya. Insya Allah. Suka bagi-bagi makanan gak? Suka. Bagi makanan apa? Hah? Pentol. Miksu. Jajanan baru ya, semua suka, Masya Allah. Maka Masya Allah ya, itu dicontohkan oleh Nabi. Sekarang kita beralih kepada hadis yang lain. Ya, saya izin sampaikannya dalam bentuk kisah-kisah aja ya. Ini saya dapati dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kama qala Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan hadis yang maknanya ada 4 sifat ya. Yang kalau 4 sifat ini ada pada diri seseorang, maka diharamkan api neraka baginya. Insya Allah. Sifat ya, ini perbuatan hati ya. Ada 4. Apa saja itu? Hayyin, layyin, qorib, sahal. Ulangi, harus hafal. 1, layyin, hayyin, 2, layyin, 3, qorib, 4, sahal. Ya. Kita coba ya. Hayyin, apa itu hayyin? Hayyin itu sikap yang tenang, ya. Tidak sumbu pendek, gak gampang ngambek, gak gampang marah-marah, ya. Ada masalah, ya udah tenang aja. Fokusnya nyari solusi karena dia tahu amarah tidak menyelesaikan masalah. Karena dia tahu masalah itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau salah menyikapi masalah. Contoh, kemarin COVID masalah bukan? Masalah. Kawannya ayah Koko, papihnya Koko, ayah punya kawan. Usahanya bangkrut, gulung tikar. Semuanya dijual-jualin. Semuanya dijual, sisa uangnya katanya tinggal 100 juta. Terus besoknya COVID, lockdown, PSBB. Masalah bukan? Masalah. Tapi pemikirannya bagus. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Masa iya orang tambah banyak masalah gak nambah banyak kebutuhannya? Maka dia berpikiran pasti orang akan lebih banyak butuh hand sanitizer dan juga masker. Dia dorong semua modalnya untuk jadi juragan masker di Bogor. Gak nyampe 1 tahun 100 jutanya sudah berubah jadi 800 juta rupiah. Mungkin kalau tidak ada COVID tidak seperti itu. Ya. Jadi masalah sesoleh apapun masalah akan datang demi Allah. Ya. Tapi yang bahaya adalah kalau salah menyikapinya, disikapinya benar nggak apa-apa, ya. Atau misalkan gini, ada orang tinggalnya dalam gang, ya, mobilnya, rumahnya tidak dilewatin angkot, motor nggak punya, tiap hari harus berangkat kerja, masalah? Salah. Lalu ada orang yang lain punya motor tapi nganggur, masalah? Masalah. Dipersatukanlah 2 orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Ojek online ya. Asal aplikasi ojek online-nya jangan dipakai chattingan yang enggak ya. Ups, Masya Allah ya. Yang ngerti aja ya. Nah, saya juga enggak sebut nama ya. Insya Allah. Maka
kalau si penemu aplikasinya minimal untuk dunianya lebih sukses daripada orang kebanyakan, ya wajar karena beresin masalah orang. Ya, maka adik-adik masih bangun? Pengen sukses tidak? Pengen menggapai cita-cita tidak? Cara paling gampang buat sukses satu, nyari masalah. Ulangi. Nyari masalahnya yang benar ya, yang positif. Jangan ustazahnya lagi nyebrang kalian tabrak. Nah, itu bukan nyari masalah ya. Itu nyari mati teman ya. Nyari gara-gara ya. Masya Allah ya. Hayyin, tenang aja udah. Kejadian sesuatu, oh ya udah. Gak apa-apa ya, gak gampang marah. Disakiti, udah berbuat baik, orang yang ditolong malah jahat, tenang. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tapi kamu dijahatin, kamu jadi korbannya. Saya bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya cuma satu. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Terus saya pengen ke surga pakai apa? Sholat lupa rokaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Berarti kan saya perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia jahat. Lumayan gugurin dosa. Makanya saya pengen anterin kue bolu buat dia. Insya Allah. Bu, di rumah stok kue bolu ya. Buat ngasih orang yang nyebelin. Ya. Tapi kamu digali-gali aibnya. Keburukan yang dia sebut lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Tenang aja. Dan coba lihat, orang Bu, kalau udah nyari-nyari aib kita Bu, dia begadang tuh. Dicari foto ibu di Facebook yang paling culun yang dulu-dulu. Ya. Dia begadang, kurang tidur, kurang makan, besoknya tipes Bu. Ya. Coba, orang yang akunya cinta sama kita aja gak segitunya. Berarti dia tuh yang lebih cinta sama kita. Tambah lagi lah kue bolunya. Insya Allah ya. Tapi kan aib kamu jadi diumbar. Udahlah. Emang orang ngomong apa sih? Lebih sedikit daripada kehinaan yang asli. Paling cuman misal. Dasar Denis banyak omong. Cuman dibuka satu aib saya banyak omong. Dia gak tahu saya gak cuman banyak omong. Banyak utang, banyak cicilan. Misal ya. Misal, tenang aja. Ya. Tapi kan orang jadi ngehina. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Ya, Insya Allah. Tapi kan kamu udah tolong dia jahat. Ya dia yang rugi. Kan saya berbuat baik juga bukan supaya dia suka. Biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi ya. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Ya, ditanya kelakuan masing-masing. Ngapunten, jadi saya ruginya belah mana? Alhamdulillah. Ya, tenang aja. Gak rugi, tenang jadinya. Jadi dia gak nemuin alasan buat marah. Berarti gak bisa marah ya kok? Bisa. Tapi bukan ketika dirinya dihina. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya yang dihina, baru marah. Berarti dia gak bisa sedih ya kok? Bisa. Tapi bukan ketika dirinya dilecehkan. Tapi ketika kenapa diriku tidak lebih taat daripada kemarin? Sedih. Ya Allah kemarin bisa tahajud, kenapa malam ini enggak? Nangis. Coba Masya Allah ya. Enak hidup kayak gitu. Hayyin, tenang. Ya. Bu. Kalau dijahatin sakit hati enggak? Pengen balas dendam enggak? Itu yang standar ya. Disikut balas sikut, dicaci balas caci. Bu, tahu nggak Bu? Kalau ada orang jahatin ibu Bu, kan dia bikin dosa, ya. Demi Allah, dosa akan dibalas sama Allah, betul? Maka buat apa ngotorin tangan kita? Kalau kita nggak ngapa-ngapain pun Allah akan tetap memberikan balasan yang sempurna. Ngapain ngotor-ngotorin tangan kita? Ya. Tapi lebih puas ngebales sendiri, enggak, lebih sempurna balasan Allah demi Allah. Ya. Udah mah balasannya enggak sempurna kalau dari kita,
kitanya bisa ikut tergelincir dosa yang sama. Sok, bayangin. Kalau disikut balas sikut, dicaci balas caci, dihina balas hina, atau buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, ngaji sering-sering, udah tahu itu keburukan, tapi malah ditiru. Ya. Rugi tenang aja, nggak apa-apa. Ya. Ibu tahu amalan para wali-wali Allah, para hamba-hamba solih kesayangan Allah. Ini kata Buya Yahya ya. Beliau bilang kayak gini, amalan wali itu seperti ini, contoh. Kan standarnya tadi ya, dijahatin balas jahat. Ada yang naik tingkat tuh, dijahatin dia diem. Apa yang dia lakukan? Tengah malam bangun, ambil wudhu, sholat, sujud, beres sholat, angkat tangan. Ya Allah, aku dizolimi ya Allah. Tuh itu gak akan bisa kabur tuh orang. Mau lari kemana dia udah ceritanya ke Allah. Tapi ada yang derajatnya lebih tinggi lagi. Dijahatin, dia diem, bangun tengah malam, ambil wudhu, sujud, sholat, angkat tangan, beres sholat. Tapi apa yang dia ucapkan? Ya Allah, tetangga saya ya Allah. Dia yang ngutang, dia yang galak. Ya. Terus apa yang dia ucapkan? Maka ya Allah, muliakan keluarganya ya Allah. Soleh-solehakan anak-anaknya ya Allah. Berkahi rizkinya. Berikan ilmu dan angkat derajatnya ya Allah. Coba ngedoain yang baik padahal orang itu orang yang zolim kepada kita. Itu amalannya para wali. Bersih hatinya demi Allah. Ya. Insya Allah. Kok nggak rugi? Enggak Bu. Karena kalau kita doain kebaikan buat sesama, malaikat mendoakan hal yang sama untuk kita. Kita doa belum tentu kekabul Bu, kehalangan dosa. Malaikat kan gak punya dosa, maka kalau didoain oleh malaikat, mual gagal. Ya, bismillah. Wah itu dia ya, bismillah. Lagi pula kita tahu ya, tujuan pendidikan dalam Islam. Saya tanya dulu, Pak, Bu, jawab Bu, nyekolahin anaknya biar apa? Kayak pinter, bagus pinter itu betul. Tapi ngapunten di dalam Islam itu pinter cuman efek samping. Ulangi, cuma apa? Tujuan pendidikan Islam tuh bukan bikin pinter. Ya. Demi Allah kita nggak pernah kekurangan orang pinter. Bahkan akan selalu dilahirkan oleh Allah manusia-manusia yang langsung pinter dari lahir, IQ-nya tinggi. Ya. Terus apa tujuan pendidikan dalam Islam? Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Ya. Surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang jawab anak SD. Berarti dia hafal juz 28 tuh ya. Insyaallah. Dialah Allah yang menurunkan nabi di kalangan orang yang ummi, enggak bisa baca tulis. Untuk apa? Membacakan ayat-ayatnya dan wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Jadi Nabi datang ke kaum yang masih musyrik, yang masih jahil, nyembah berhala. Tujuannya bukan bikin mereka pinter, udah pada pinter. Ya. Tapi tujuannya satu, menyucikan jiwa. Ya. Kita nggak pernah kekurangan orang pinter Bu. Koruptor-koruptor di negeri kita pinter tidak? Kalau maling bodoh, malingnya nangkep ayam, karena dia bodoh, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang dipenjara. Ya, kalau malingnya pinter, malingnya satu, yang kelaparan jutaan orang, repot. Ya. Dan jangan diperindah istilahnya koruptor, maling gitu aja udah. Ya, terserah mau sebutannya apa, maling udah. Ya, diperkeren. Kemarin nanya ke anak-anak SMA ya.
Ayo kalian pada punya pacar nggak? Bukan pacar kok, support system. Ya elah support system cenah. Ya. Maksiat mah maksiat aja, nggak usah diperindah. Ya. Emang support sistemnya kegiatannya apa? Gandengan, naik motor, berduaan, pagi. Maksiat mah maksiat aja, nggak usah diperindah. Ya. Ini anak-anak SD nggak ada yang pacaran ya? Ada yang punya pacar? Yang punya pacar angkat tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi biasanya nggak ada yang ngaku. Pertanyaannya harus saya ganti. Yang kalian tahu temennya pacaran, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Masya Allah. Jangan ya. SD atau ngerti, ya Allah SD. Masya Allah. Istilah ya. Nyuciin jiwa ya. Demi Allah jiwanya suci, nyari ilmu sendiri. Dan kita sama sahabat tuh gak jauh beda. Sama-sama suka nawar. Ya betul? Betul? Cuman nawarnya beda. Contoh Abdullah bin Amr bin Al-As. Anaknya Amr bin As. Nawar ke Nabi, wahai Rasulullah saya mau puasa. Kata Nabi, ya udah 3 hari dalam sebulan. Ayamul bid. Nawar gak dia? Nawar, saya bisa lebih banyak wahai Rasulullah. Ya udah Senin Kamis. Lumayan sebulan berarti 8 kali. Nawar lagi gak? Nawar, pengen lebih banyak ya Rasulullah. Ya udah, puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari gak puasa sampai meninggal. Saya bisa lebih banyak wahai Rasulullah. Ya. Tidak ada yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Nawar gak Bu? Nawar, kita juga suka nawar ya. Cuman berdauman nawarnya ke atas, kita nawarnya ke bawah ya. Nawar kita, apa sih? Qobliyah subuh teh apa sih hukumnya? Sunnah. Oh ya udah berarti kan gak apa-apa kan kalau gak dilakuin. Nah ya udah ya. Berarti ke masjidnya gak usah pas azan kan? Tunggu komat aja ya. Gitu nawar ya gak? Masya Allah. Hayyin ya istilah. Yang kedua setelah hayyin tadi apa? Layin. Layin tuh lembut ya. Kalau belajar ilmu tajwid juga ada mad layin ya. Itu ada banyak di surat Quraisy ya. Ketika ya wawu mati atau ya mati belakangnya ada fathah terus di huruf terakhirnya dimatikan. Min khauf dibaca panjang mat layin ya. Seperti itu ya. Artinya apa? Secara bahasa yang saya tahu artinya tuh lembut ya. Nah, Nabi ini lembut. Nabi itu lebih mikirin urusan orang lain daripada mikirin urusan dirinya sendiri. Ya. Jadi yang penting orang dulu, saya mah belakangan. Ya ada kisah luar biasa ya di zamannya Umar bin Khattab. Ada yang kenal Umar bin Khattab? Adek? Siapa beliau? Sahabat Nabi ya. Setelah Rasulullah siapa yang menggantikan memimpin? Setelah Abu Bakar? Kok Denis? Ya enggak tuh. Umar bin Khattab ya. Ngaco ya. Masya Allah. Bismillah ya. Ini cerita adik-adik waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang menjadi kalau bahasa zaman sekarang mah presiden ya. Dulu disebutnya Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang mukmin ya. Apa ceritanya kok suatu ketika ada gubernur datang ke kediamannya Umar, laporan tugas. Bawa oleh-oleh dong gubernurnya. Apa yang dibawa? Kue. Siapa yang suka makan kue? Nah, jangan banyak-banyak ya. Nanti nyelip di gigi ya. Kue, dicicipin kuenya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dicicip baru sekali gigit ditaruh lagi. Karena rasanya bagi beliau ini terlampau enak, enak banget. Maka karena terlampau enak justru ditanya, ini makanan seenak ini di kota kamu semua orang bisa makan gak? Termasuk yang paling gak punya duit. Kata gubernurnya, gak juga sih, mahal loh ini kue. Apa kata Umar? Mana untamu? Bawa pulang, taruh lagi sana di untanya.
Maka tanya dong ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, emang kenapa? Ini cuman kue. Maka apa kata Sayyidina Umar ketika itu? Beliau menjawab, kita pemimpin, kalau negeri kita kelaparan, kitalah yang harus paling pertama lapar. Ya. Kalau negeri kita makmur, demi Allah, kitalah yang harus paling terakhir kenyang. Masya Allah. Apa kabar rakyatnya kelaparan yang mimpin tambah buncit? Ya, naudzubillah. Umar ngamalin ya. Perkara kue. Baca kitab Fadilatul Amal ya. Ada kisah-kisah tentang para sahabat juga. Salah satu kisahnya Umar itu, suatu ketika dapat import masuk minyak kasturi wangi ya. Kan bentuknya gede, bawa ya kalau zaman sekarang kayak jirigen-jirigen gitu ya. Maka untuk dibagikan harus dipindahin kong yang kecil-kecil. Maka Umar minta orang-orang untuk mindahin. Ada yang nyeletuk, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau nggak ikut mindahin? Ya, apa kata beliau? Aku takut kalau menyentuh itu nanti tanganku jadi wangi, lalu aku basuhkan ke bajuku, aku berarti mengambil hal yang bukan hakku. Gak minta, gak nyemprot, gak ngambil setetes pun, takut kena tangannya terus dia ikut merasakan wanginya, itu aja beliau ngerasa gak punya hak untuk itu. Wah luar biasa ini, Masya Allah ya. Bahagianya tuh nyenengin orang, Masya Allah. Ya, lain. Jadi para sahabat itu kalau ketemu Nabi mereka berkata merasa bahwa kayaknya aku yang paling dicintain oleh Nabi ya. Hayin, lain. Yang ketiga apa tadi? Qorib. Ya secara bahasa mah dekat ya. Anni fa inni qorib ujibu da'watad dari tadwati idza da'an ya. Al-Baqarah 186 ya. Bahwa katakan kalau orang bertanya apakah di mana Allah itu ya jawab aku ini dekat, qorib ya. Nah, Nabi juga dekat ya dengan ketawaduan beliau. Ya, jadi contoh-contohnya ya. Kita Nabi itu kalau dipanggil, Nabi lagi kayak gini nih di samping. Ya. Tahu-tahu dipanggil dari belah kiri. Wahai Rasulullah, maka beliau tidak cuma nengok tapi sama badan-badannya. Iya. Nah, enak ya. Dan beliau kalau dipanggil kayak gimana? Panggil Mbak Opo. Nah, gitu ya. Udah mah cuman lehernya doang, galak lagi. Ya, Insya Allah. Kalau Nabi, iya, Insya Allah. Nabi juga nggak pernah nunjuk. Kalau menunjukkan kepada sesuatu, beliau tangannya terbuka semua. Beliau nunjuk kalau kepada siapa? Kepada syaiton doang. Mengusir syaiton itu dipakai jari telunjuk. Tapi kalau kepada orang ditanya sesuatu, harus menunjukkan sesuatu. Pakai tangan. Semua, ya. Gitu ya. Lebih sopan. Kalau orang Jawa juga sopan, Bu ya. Di mana toiletnya? Nyampe mulintir itu badan. Tapi contoh dari Nabi lebih mulia ya. Gitu, silakan. Iya. Masya Allah. Ya. Mulintir, alhamdulillah. Hayyin, layin, qorib, yang terakhir apa? Sahal. Sahal itu mudah. Urusannya pokoknya mudah, gak pengen mempersulit. Belajar nyetir, aduh nabrak pot orang, gimana gantiin, gak pusing. Gak usah nyalahin, suruh siapa naruh pot di situ. Oh enggak, udah. Ya. Ini kita udah nyampe tempat makan, tapi ternyata menunya lagi gak ada, kosong. Adanya cuman yang lain. Gimana? Ya udah, yang ada udah, nggak usah mempersulit. Udah, ya. Mau pesan minum apa? Yang ada aja, udah yang paling memudahkan. Udah, selesai. Ya. Udah pokoknya yang paling gampang. Sahal. Ini empat-empatnya, ini amalan hati empat-empatnya ya. Sehingga ya kita tahu ada kisah luar biasa dari guru kami cerita waktu itu. Kisahnya seperti ini ya dongengnya. Ada orang kaya, dapat rezeki dermawan. Ya. Siapa yang pengen jadi kaya? Masya Allah. Kaya apa?
Kaya banget gitu. Insya Allah. Orang kayanya dapat rezeki, ya udah beli kambing. Minta tolong Pak Kiai di desanya. Pak Kiai tolong bagiin ya, dipotong terus bagi-bagi. Tapi saya request dong, setelah dibagikan saya minta bagian kambingnya. Tapi tenang, saya minta bagian yang paling buruk dari kambing tersebut. Siap, dipotong, dibagiin, semua udah kebagian, datang ke rumah Sang Dermawan, disetor. Nih yang tadi di request, begitu dilihat isi bungkusannya, ternyata isinya adalah hatinya dan lidahnya. Ya. Alhamdulillah. Besoknya si Dermawan dapat rezeki lagi Pak, Bu. Beli kambing lagi. Dianterin ke Pak Kiai lagi. Pak Kiai dapat rezeki lagi nih, tolong dipotongin ya, bagi-bagi lagi. Oke siap. Tapi kali ini beda dong requestnya. Kemarin saya minta yang paling buruk, sekarang saya minta bagian terbaik dari kambing ini. Ya. Siap, dipotong, dibagiin, Pak Kiai setor ke rumah Sang Dermawan. Dibuka bungkusannya, apa isinya? Hatinya dan lidahnya lagi. Kok sama? Kemarin terburuk hati dan lidah, sekarang terbaik hati dan lidah. Kata Pak Kiainya, ada pelajaran. Manusia juga begitu. Kalau sudah hati dan lisannya baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Kalau sudah lisan dan hatinya buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Ya, Bu, pernah sakit hati nggak sama kambing? Hah? Ibu lewat kandang kambing, terus kambingnya bunyi, "Mbe, kambing kurang ajar." Pernah nggak? Nggak ya. Tapi kalau yang pernah sakit hati sama manusia ada? Padahal katanya manusia lebih mulia daripada kambing. Ya. Maka itu dia ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Maka terus untuk bisa terus berbuat baik juga, yuk. Dulu izin ya. Dengan yang saya terlahir memang di keluarga Tionghoa. Terus sekolahnya TK sampai SMA sekolah Katolik. Keluarga terus yang dari ayah itu keluarga Buddha. Jadi sampai akhirnya memutuskan pengen tetap akhirnya sampai mati pengen di Islam. Itu pertimbangannya. Kalau ditanya tentang semuanya ngajarin kebaikan, iya sepakat, semuanya memang ngajarin kebaikan. Tapi waktu itu saya berpikir berbuat baiknya karena apa dulu? Yang membuat manusia berbuat baiknya tanpa alasan, pokoknya baik aja. Kalau untuk saya pribadi, saya nemunya di Islam, ya. Nah berbuat baik itu bukan karena supaya orang suka, orang cinta, orang balas budi. Enggak, dalam Islam agar Allah suka, udah. Ya. Dan kalau sudah tujuannya Allah, udah nolongin orang-orangnya malah jahat, juga nggak sakit hati. Karena dari awal yang dituju bukan kekaguman dia, Allah, udah. Lebih mudah menjaga hati, lebih mudah tidak sakit hati, dan baiknya jadi tanpa batas, tanpa alasan, lebih mulia, insya Allah. Ya, maka insya Allah dalam Islam, ketika tadi kau berbuat baik, banyak tuh yang non Islam tapi lebih baik dari kita. Kadang ada yang bilang gitu ya. Ada nggak orang yang non Islam tapi sedekahnya lebih banyak dari yang Islam? Ada nggak yang non Muslim tapi lisannya lebih santun daripada yang Muslim? Ada? Ya. Makanya nanti beralasan dengan hal itu, ada yang berkata, ya udah saya nanti aja berhijabnya. Yang penting hati saya dulu berhijab. Gitu ya. Maka yuk kita lihat akhlak. Kalau di dalam Islam yang saya ketahui ibarat pohon. Ibarat apa? Ya namanya pohon ya, ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Si akhlak adanya di buah. Tidak mungkin ada buah kalau tidak ada akar dan batang. Apa akarnya? Akidah yang bertauhid kepada Allah. Rezeki dari Allah, meyakini segalanya dari Allah. Oh benar-benar dari Allah. Ya. Jadi kalau sudah tauhidnya benar ya, kadang ngapunten. Yang contoh-contoh yang receh lah ya, sederhana. Misal ya,
Jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak Bu, enggak. Ya, yang moto juga bakal mati demi Allah. Ya, yang di rumah gak ngapa-ngapain juga mati nanti demi Allah. Ya. Kalau lewat depan pintu rumah kejatuhan cicak, nanti sial. Enggak Bu, bohong. Ya. Sial tuh satu, bikin dosa gak tobat, tuh hukumannya pasti ngejar. Ibu mau ketimpahan cicak 4 RW juga gak akan sial. Ya, beneran. Lewat tempat sepi gak usah berkata, ngapunten Mbah saya gak ganggu. Gak usah Bu, beneran. Seolah meyakini ada yang selain Allah bisa mencelakai dirinya. Punten, bersatu seluruh jin sedunia ingin mencelakai, Allah tidak izinkan, gak akan terjadi apa-apa demi Allah. Ya. Atau kalau ini di Jawa Timur, ada anak kecil kesambar petir megang batu. Batunya katanya bisa nyembuhin orang. Orang datang bawa gayung, air di gayung, dicelupin batunya diminum sehat katanya. Tahu batu ponari ya. Jadi kalau airnya udah dicelupin batu itu namanya berubah jadi ponari sweat. Hah? Oh udah ganti. Oh udah ganti ya. Maaf ya. Insyaallah. Enggak. Bu sakit kepala berdoa ke Allah atau nyari paramek? Paramek ya. Begitu sembuh berkata, ini obat emang dahsyat. Bu jujur, ibu sembuh karena Allah atau karena obat Bu? Allah. Bukan berarti gak boleh minum obat ya. Tapi yuklah, jangan sampai gitu ya. Ibu tahu kisah si Yana gak? Yana, gak tahu ya? Di Jawa Barat viralnya. Saya ceritain kayak gini ya. Ada orang namanya Yana. Ada yang namanya Yana di sini? Hah? Tapi ini laki-laki. Ya, Yana. Dia pergi ke arah Sumedang, namanya teh Cadas Pangeran. Jalannya berkelok-kelok, pinggirannya jurang semua, ya. Hutan dan jurang. Pas nyampe di situ sambil WA sama istrinya. Isi WA-nya voice note Bu, rekaman suara. Tapi nyeremin. Istriku, aku kayaknya diikutin orang. Istriku, kalau aku gak balas lagi, mungkin terjadi sesuatu kepada saya. Coba Bu, panik gak Bu istrinya Bu? Ya. Tahu-tahu centang satu, gak nyambung-nyambung WA-nya, tidak aktif. Istrinya ngejar, ngutus orang ke Cadas Pangeran. Motornya ada Bu. Motornya ada, orangnya nggak ada. Itu langsung Bu, dukun-dukun so tahu, langsung pada bikin tayangan YouTube di situ Bu. Ada yang pura-pura kesurupan. Oh ini Yana lagi arwahnya diculik sama raja hutan. Singa kali raja hutan ya. Ada yang katanya arwahnya lagi ditahan harus begini. Ada ritual-ritual. Besok-besoknya si Yana tiba-tiba muncul di Cirebon di kantor polisi. Ya. Polisi kaget. Kamu katanya arwahnya diculik sama raja jin, betul? Hah? Enggak. Saya lagi punya banyak utang jadi kabur. Sekarang bekal saya habis, jadi saya minta ongkos pengen pulang Pak ke istri saya. Ya Allah ya. Dukun se-Jawa Barat di prank Pak. Ya. Malu itu naudzubillah. Ya entah kenapa di Indonesia mah klinik mistis itu laku ya. Taunya mah orang udah bilang dia diculik, dia ya elah. Orangnya lagi kabur dari utang, bekalnya habis pulang. Ya Allah. Yana ya, Masya Allah. Semoga Allah solehkan beliau ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadi ya, ibarat pohon akhlak tadi. Akidahnya benar, bertauhid, batangnya syariat yang dijaga. Ya. Jadi kalau akidah sudah benar, beriman kepada Allah, akan rela keseharian, tingkah laku, ikut syariat, ikut aturan Allah. Nanti buahnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sehingga misalkan, kok ada kok di negara lain orangnya lebih berakhlak. Contoh Jepang, ya disiplin, tepat waktu,
Di Jepang itu kalau hilang barang nggak akan ada yang ngambil, ya. Di Jepang itu sampai kata yang udah pernah ke sana ya, dibuat kartu untuk naik kereta. Kalau kita kan kartu buat pergi ke tol tuh, jalan tol ada kartu flash ya, e-tol. Isinya saldonya masih duit. Kalau mereka ada kartu untuk naik kereta, saldonya isinya bukan duit, tapi isinya waktu. Waktu. Jadi kalau isi, tolong top up dah, isi 60 menit. Terus dipakai buat naik kereta dari kota A ke kota B, misalkan 30 menit. Maka dipakai kartunya, saldo Anda dari 60 menit berkurang tinggal 30 menit. Saking tepat waktunya coba. Jepang tuh. Ya. Tapi yuk kita lihat ya, masih menjadi industri film porno terbesar, bunuh diri paling besar dari Jepang, Korea Selatan, para artis juga pada pengen bunuh diri di sana. Di Singapura juga. Sampai ini baca majalah waktu itu kisah nyata, mahasiswi di Singapura umur 20-an loncat dari apartemennya Bu, lantai 14. Langsung menemui aspal di bawah. Langsung jadi manusia geprek lah itu mah ya. Meninggal tewas. Polisi menyelidiki apa yang menyebabkan dia bunuh diri, masuk ke kamarnya. Ketemulah buku diari Bu. Tahu buku diari? Yang suka ada gembok kecilnya itu tuh, lucu ya, tempat manusia mencurahkan perasaannya. Kalau sekarang udah nggak di diary ya, kalau sekarang di status biasanya, ya, di story. Ya. Lalu dibaca, akhirnya dapatlah kesimpulan bahwa si mahasiswa ini bunuh diri karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kisah nyata. Loh, orangnya gimana? Ke teman-temannya santun, ke orang tuanya sopan, nilainya juga bagus. Terus kenapa bunuh diri? Satu, Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya penilaian makhluk. Jangan temenan sama dia mah jerawatan, buruk rupa. Buat apa saya hidup dihina kayak gini? Loncat we mati, plek. Iya. Sopan santun di luar bisa belajar ya, tapi belajar akhlak tidak diawali dari akidah dan syariat, ada masalah, stres Bu, pengen mati melulu. Itu kekurangannya ya. Tapi kalau akhlaknya didapat dari akidah yang benar dan syariat yang dijaga, mau diapain juga tetap jadi orang baik. Lihat para nabi, pahala banyak, dosa terampuni. Ujian lebih parah, dijahatin orang-orang, tetap aja berbuat baik. Nggak ada nabi yang stres, nyesel. Untuk tahu gitu nggak ngambil lowongan jadi nabi, enggak. Tenang aja, ya. Itu dia ya. Pentingnya ilmu, iman, agama, bismillah. Akhlaknya pangkalnya dari situ. Ya, Bu. Bentar. Bu. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, ya nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu sibuk menjelaskan kadang, ya Allah, si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu muda, cantik loh, Masya Allah, pakai seragam SMA, lucu luar biasa. Ibu kalau pengen tambah lucu, ibu sekarang pakai lagi seragam SMA-nya, datang ke sini, ya, Masya Allah, pasti tambah lucu. Saya pengen nanya ini ke ibu-ibu di sini, Bu, ibu-ibu tuh kenapa kalau foto-foto nggak bisa satu kali, Bu? Hah? Sekali, tetap aja 3 kali. Belum timernya ya. 10 detik nungguin ya. Insya Allah. Bu, suka foto-foto? Suka. Kita coba foto-foto ya. Ibu misalkan foto 10 orang. Yang 9-nya udah cantik senyumnya semuanya. Tapi ibu merem sendirian. Diulang gak fotonya? Ya. Baik. Sami'na wa ata'na, mari kita ulangi ya. Sekarang foto orangnya sama,
tempatnya sama, kameranya sama, yang motoin sama. Saya suka kasihan sama yang motoin Bu. Ya, mas tolong jangan gendut ya, itu gimana Bu caranya Bu? Ya, licik ya, kan yang makan banyak ibu, yang dimarahin saya. Ya. Oke, foto yang kedua. Sekarang yang 9 merem, tapi ibunya cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Terima kasih sudah menjawab dengan jujur ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah ibu jalan-jalan, suka foto gak Bu? Tuh, nyampe rumah dicek. Oh ternyata fotonya ada 323 ya. Diposting semua gak Bu? Enggak. Berarti harus ada yang diseleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Yang dihapus yang mana? Yang ibunya cantik atau jelek? Jelek. Padahal yang ibunya jelek teman-teman ibu udah cantik semua Bu. Pantesan suka berantem sendiri. Kirimin dong foto yang tadi. Udah aku hapus. Nyari ribut itu ya. Insya Allah. Ya tapi inilah ya. Ras terkuat di muka bumi. Ya. Bu, ibu kalau dikejar anjing ngapain? Ibu sama anjing larinya kencengan siapa? Terus buat apa lari ya? Yang penting bunyi dulu ya. Contoh, Bu, ibu pengen punya suami yang jujur? Pengen, ya. Pertanyaan selanjutnya, apa ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Sebenarnya Bu, aku ini, udah ya, Insya Allah. Misal ya, nggak apa-apa Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Ya Allah, ya. Kita juga kadang suka loh sama sesuatu yang palsu. Apa contohnya? Ibu kumpul ibu-ibu kayak gini nih, terus ada seorang ibu lain berkata kepada kalian, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Apa ucapan itu asli Bu? Ya. Tapi kalau lagi di toilet sendirian sambil ngaca suka percaya gitu. Iya juga ya. Yang gila nih ya. Masya Allah. Ya udah gitu ya. Palsu. Lagian hati-hati ada udang di balik bakwan, ya enggak? Mama Dava ada suka dipanggilnya gitu ya. Mama anaknya ya. Ibu kok kelihatan awet muda? Usianya berapa sih? Bisa aja. Aku udah 42 loh. Masa? Kayak 41,5 ya? Iya, elah. Lumayan Bu ya, setengah tahun ya. Bisa sholat berapa kali itu setengah tahun ya. Alhamdulillah. Maaf ya Bu ya, bercanda ya. Biar ibu nggak ngantuk. Masya Allah. Ya pokoknya begitulah. Tadi ini saya terakhir kasih PR renungan sebelum nanti ke sesi tanya jawab atau diskusi. Pengen tanya jawab atau foto-foto Bu? Masya Allah. Ini mah PR renungan ya, nggak usah dijawab ya. Kalau di Jepang kan memang banyak film porno Bu, mohon maaf ya. Karena katanya di sana itu orang pada nggak mau nikah. Kalau di Korea banyak drama romantis karena di sana orang pada pengen cerai, jadi pernikahan dibikin indah banget. Kalau di Indonesia Bu, kenapa banyaknya film azab ya Bu ya? Baik, sudah azan, saya cukupi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kembalikan dulu kepada Ustaz saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Kurang lama? Mau sampai besok? Duitnya nggak nutut buat bayarin. Oke, baik.
Ini ada sesi tanya jawab kok. Terserah, Mbak. Oh iya. Silakan. Ibu ada yang mau tanya enggak? Kalau waktunya cukup aja. Ada yang mau tanya atau mau foto doang? Oh, Tadi udah ditanya. Lebih pengen foto-foto. Ada hadiah kecil nanti buat penanya 3 saja ya kok. 3 saja ya. Boleh acungkan tangan siapa yang paling berani paling cepat yang maju ke depan. Loh gak ada toh Bu? Takut sama istrinya kok Denis. Masya Allah. Oh iya Ibu silahkan yang pakai warna sage, jilbab warna sage. Gampang mah istrinya kok Denis mah gampang. Nanti saya WA-in. Padahal aku sendiri juga takut. Nah, silakan maju Ibu. Sampai situ aja deh kayaknya. Sampai situ aja Ibu. Ke atas saja. Sini aja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya pernah lihat YouTube dari Ustadz, pasangan yang baik, pria yang baik untuk wanita yang baik. Iya. Wanita baik untuk pria baik. Oke. Nah, kalau salah satu berusaha baik, tapi yang pasangannya belum baik, Ya. apa diteruskan, Ya. apa diputus, Ya. atau cari ganti. Masya Allah. Nggih, siap. Demikian. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Mau dijawab dulu kok atau Langsung aja dulu ya. langsung dijawab? Baik, langsung dulu ya. Takut lupa. Kalau udah umur segini tuh soalnya cepat lupa. Ibu nggak mau hadiah Bu? Ini hadiahnya dari Mudiga, nanti hadiah umrohnya dari Kodenis. Amin. Silakan, terima kasih Ibu. Silakan Kodenis. Baik, bismillah. Gimana kalau kan itu tuh yang Ibu sebutin tuh terjemahannya surat 24 An-Nur ayat 26 ya. Bahwa wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, begitu juga sebaliknya. Ya. Terus gimana kok kalau misalkan ternyata satu sudah akhirnya hijrah berusaha baik, pasangannya belum. Alhamdulillah Islam juga punya contoh untuk itu. Ya, yaitu kisahnya Firaun dengan wanita soleha, Ibunda Asiyah. Ya. Sehingga bahkan ini contoh yang mutlak Bu, sempurna. Ini 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah harus mendampingi manusia yang paling durhaka kepada Allah. Sedurhaka-durhakanya orang yang sampai dikirim 2 nabi itu Firaun doang. Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Masya Allah. Terus ini juga berarti jadi contoh, berarti ngapunten ya. Kalau misalkan ada istri yang berkata, oh suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ya. Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran ya. Karena tidak mungkin ada yang lebih parah dari Firaun. Tapi kenapa? Apa yang membuat Ibunda Asia masih mau bertahan? Ya, bahkan menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Silau, kalau sudah tujuannya kepada Allah, kepahitan pun tidak ada yang sia-sia. Kalau bicara pengen nyari pengganti, beliau mah soleha, siapapun pasti mau. Ya, ngapain masih dampingin Firaun? Ya beliau paham betul. Beliau nih, kalau di zamannya Nabi banyak bonus Bu. Ya. Umur lebih pendek, bonus banyak. Contoh, ada puasa Arafah contoh. 9 Zulhijjah, puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Dihapus dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1, tapi khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Banyak bonus ya. Belum puasa Muharram, puasa Asyura ya 10 Muharram, puasa Syawal, ganjarannya luar biasa. Ya. Nah di zamannya Nabi Musa kan bonusnya gak banyak. Tapi kok bisa-bisanya beliau nyusul wanita-wanita soleha lainnya sampai menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Kenapa? Karena punya amalan yang pahalanya tanpa batas, yaitu sabar. Kata Allah Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10.
Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sholat pahalanya besar, iya, tapi yang tanpa batas, sabar. Nah ini sabarnya bukan sekedar sabar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, naruh gunting gak ditaruh di tempatnya lagi, buka laci gak ditutup lagi, ngambil baju atasnya gak diangkat dulu jadi berantakan. Ya. Bukan gitu. Firaun, karena Masya Allah. Jadi Bu, anggap saya nggak tahu rumah tangga yang ditanya tadi siapa dan kejadiannya gimana. Tapi kalaupun ia pahit, demi Allah kepahitannya nggak ada sia-sia. Bisa jadi ibu yang bertahan dengan kepahitan tersebut lebih terjamin surganya di sisi Allah daripada yang suaminya udah baik. Yang diselingkuhin tapi gara-gara diselingkuhin tapi jadi lebih takwa, jadi rajin tahajud, jadi mulai ngaji, sampai mulai ngapalin Quran, sampai mulai mendakwahkannya. Bisa jadi lebih terjamin daripada yang suaminya selingkuh surganya. Meskipun yang suaminya udah setia, lebih terjamin daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, gak usah disuruh selingkuh suaminya. Abang selingkuh dong, biar aku dapat penggugur dosa. Gak gitu konsepnya bos. Ya Allah. Tinggal dilihat dari sudut pandang mananya, nggak ada yang sia-sia. Kalaupun perceraian itu adalah sesuatu hal yang bukan haram, tapi itu satu-satunya hal halal yang dibenci oleh Allah. Jangan nyenengin syaitan, jangan bikin Allah tidak suka. Ya, karena yang paling puas terbahak-bahak kalau ada perpisahan ya syaitan ya. Bahkan sampai diutus ya untuk mengganggu rumah tangga manusia ya, namanya jin dasim, ya seperti itu. Udahlah, yang paling terpuaskan hati syaitonnya. Dibikin indah yang haram-haram yang di luar ya. Apalagi kalau tidak jaga pandangan yang di rumah jadi tidak cantik lagi. Ya udah. Lama-lama kambing juga lebih cantik daripada istrinya. Ya. Alhamdulillah. Maka bismillah, tidak ada yang sia-sia. Tinggal mudah-mudahan selalu tujuannya ke Allah, bismillah, tidak ada yang rugi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ko Denis. Ibu, sudah ya terjawab ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima dengan hati yang lapang. Baik, ternyata tidak dua lagi kok, ternyata satu lagi. Satu lagi. Yang di belakang, kan paling seru ini baru kali ini ya sepertinya ya. Oh itu ada yang sudah melambai-lambai. 3 orang, 4 orang, 5 orang. 1 orang ya. Bentar Pak Muiz, ini bapak-bapaknya nggak ada yang pengen maju atau tanya gitu? Nggak ada loh. Takut tersaingi kayaknya. Gitu. Baik, 1 orang lagi, saya mau yang paling belakang, yang 2 tangannya melambai silakan maju ke depan, cepat. Ibu yang noleh, cepat. Bukan, yang paling belakang, Cepat Bu. Ibu yang pakai baju abu-abu. Cepat, yang pakai baju abu-abu. Ibu yang noleh, Ibu. Ibu yang tengah. Ya, yang duluan angkat tangan. Cepat. Pertanyaannya jangan panjang-panjang ya Bu. Ya jangan jawabannya panjang-panjang. usahakan yang jelas dan cepat, pendek dan juga ini. Berapa nomor HP Ko Denis? Itu loh langsung. Dilarang membawa HP. Oke, agak cepat. Oke. Pertanyaannya 30 detik. Wih, cepet banget. Oke. Agak maju sedikit, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, masih ambaan, habis lari. Nggih, yang saya tanyakan Ko Denis, zaman sekarang ini mendidik anak tantangannya luar biasa bagi kami. Yang saya tanyakan cukup simpel Koko, bagaimana kiat-kiat dari Koko agar kami bisa mendidik anak kami sehingga anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti itu Koko, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaannya. Terima kasih. Tangannya sampai bergetar loh. Iya, tangannya sampai tremor ya. Masya Allah. Silakan Ko Denis. Nggak akan cukup ya ngejawabnya ya. Ini bisa 1 kajian lagi ya. Ya kajian parenting, tapi ya kemarin sudah banyak bahas tentang ini. Di YouTube juga insya Allah ada. Saya rangkumkan aja. Pilar pendidikan di dalam Islam itu, dia nanti mengerucut ya. Jadi hanya ada 2 pilar saja. Baik itu pendidikan orang tua ke anak, bos ke bawahan, guru kepada muridnya, mengerucut jadi tinggal 2.
Apa saja dua itu? Satu doa, dua keteladanan. Ya. Satu doa, dua keteladanan. Kalau mau jujur, ini dua yang suka hilang pada diri kita ya. Kadang tidak ngedoain dan juga tidak memberikan teladan yang baik. Ya. Sehingga akhirnya ya sudah menjadi orang tua yang tidak dikagumi oleh anaknya. Bahkan jangankan dikagumi, kalau bahkan ada anak yang sampai benci, nggak suka sama orang tuanya, gimana nasihat bisa masuk kalau kita menjadi sosok yang paling dibenci oleh anak kita, ya. Dan itu kudu sama-sama berlomba untuk jadi yang baik. Dan yuk dicari ke majelis ilmu, ya. Karena ilmu untuk sekolah, untuk jadi orang jago bahasa Inggris ada, jadi arsitek ada, tapi ilmu untuk jadi ayah yang baik, sekolah untuk jadi ibu yang baik nggak ada. Kamu kuliah jurusan apa? Jurusan keibuan? Enggak ada, ya. Ya, enggak ada. Masya Allah. Maka dari situ istilah saya karena waktunya terbatas tadi sudah zuhur, menjelang waktu kita juga harus sholat, maka bismillah ya. Izin silakan, kami sering bahas ini di YouTube, nanti misalkan coba dicari yang Kode Muslim di YouTube yang tentang parenting. Bismillah nanti insya Allah. Ada bahasan tentang tadi doa dan keteladanan. Kalau dibahas lagi ya butuh sekitar 1 jaman lagi soalnya untuk buat masing-masingnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nanti ya insya Allah. Baik, terima kasih Ko Denis. Ibu sudah terjawab ya. Dan nanti bila kurang lengkap bisa melihat di channelnya YouTube-nya Ko Denis yang semuanya kajian-kajiannya sudah lengkap. Baik, terima kasih Ko Denis atas pengisian tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima oleh kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lebih mengerti, lebih paham apa yang sudah beliau sampaikan sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik, sebelum Ko Denis meninggalkan tempat, saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Surabaya, Ustadz Ali Imron SAG dan Ibu Ketua Panitia, Ibu Ria untuk naik ke atas panggung menyerahkan kenang-kenangan kepada Ko Denis. Kepada Ustadz Ali Imron dan Ibu Ria, monggo silakan. Baik, sambil lalu nanti Ko Denis minta tolong untuk berkenan membacakan doa pada penutupan kali ini. Terima kasih banyak, terima kasih Ustaz.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ali Imron SAG dan juga Ibu Ria Fitria dari Komite SD Muhammadiyah 3 Surabaya. Dan kami mohon untuk Ustadz Koden Islim untuk berkenan membacakan doa penutup untuk acara kita pada hari ini. Baik Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita rapi sejenak, duduk sejenak, doa penutup akan disampaikan oleh Ustadz Koden Ilim. Baik, tutup dengan doa nggih. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafina maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridha-Mu saja ya Allah. Ya Allah, kami titipkan anak-anak putra putri kami ini ya Allah. Anugerahkan mereka ilmu yang bermanfaat, bimbing masa depan mereka, pertemukan mereka dengan guru-guru yang baik, pertemukan mereka dengan sahabat-sahabat yang baik. Jadikan mereka kebanggaan-Mu ya Allah, anak-anak yang menjadi cahaya bagi umat, ahli ilmu, ahli agama, ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli hikmah, yang menjadi manfaat bagi banyak orang dan bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua dan guru-gurunya ya Allah. Sayangi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Hapuskan segala dosanya, terima amal solihnya, dan kumpulkan kelak kami di dalam surga dengan mereka, dan izinkan kami menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Juga kepada guru-guru kami ya Allah, berikan balasan terbaik untuk siapapun yang menjadi wasilah jalan ilmu bagi hamba-Mu yang lain ya Allah. Berikan surga tertinggi, derajat tertinggi, tinggikan derajatnya atas ilmu yang Kau titipkan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafidh hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Ayah, Ibu, Bunda, Bapak yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, seluruhnya datang dari diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, kami sampaikan untuk jangan berpindah lokasi dulu, jangan pulang terlebih dahulu karena ada pengumuman untuk door prize yang mendapatkan hadiah hari ini, dan kita lanjutkan untuk pembagian santunan kepada anak yatim hari ini. Baik, kepada Bapak Ibu dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena memang acara belum selesai. Oh, enggak. Baik, kami informasikan kepada panitia komite dari SD Muhammadiyah 3 Surabaya dan juga Iqwam SD Muhammadiyah 3 Surabaya harap segera naik ke atas panggung.
Dan anak yatim untuk santunan dimohon untuk bersabar. Habis ini kita akan panggil satu persatu. Dan untuk pengumuman door prize hadiah dan juga lomba mewarnai hari ini. Untuk anak-anak yatim, adik-adik yatim yang nanti akan memberikan santunan, tolong untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Karena masih ada penyerahan santunan dan bingkisan untuk kalian semuanya. Jadi sekali lagi untuk adik-adik yatim yang nantinya akan menerima bantuan dan santunan, diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat karena masih akan diserahkan. Saat ini masih ada sesi foto bersama dengan Kodenis Lim sebelum beliau meninggalkan tempat. Baik, kami informasikan sekali lagi bagi peserta lomba mewarnai jangan sampai meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada pengumuman informasi pemenang lomba mewarnai tingkat TKB. Kami informasikan sekali lagi bahwasanya bagi peserta lomba mewarnai jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena akan ada pengumuman informasi pemenang lomba mewarnai hari ini juga dan juga pemberian hadiahnya. Baik, sekali lagi kita umumkan untuk seluruh peserta lomba mewarnai diminta untuk tidak meninggalkan tempat dan juga untuk seluruh adik-adik yatim yang akan menerima santunan dari kami dimohon untuk tetap tinggal di Balai Pemuda ini. Setelah sesi foto ini akan ada penyerahan santunan. Setelah itu pengumuman lomba mewarna yang akan diumumkan oleh panitia. Terima kasih. Kepada komite dan juga Iqwam SD Muhammadiyah 3 Surabaya, kami persilakan untuk segera bergabung. Ada sesi foto bersama. Dan akan kami lanjutkan kepada guru dan karyawan SD Muhammadiyah 3 Surabaya untuk berfoto bersama Kodenis Lim pada hari ini. Dan kami informasikan kepada seluruh anak yatim untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu. Ibu ini mau ngerempel kayak gitu apa mau berjajar aja? Jadi nggak kelihatan nanti yang belakang, ditata aja. Biar kodenisnya juga tidak kepanasan ya. Ayo ibu-ibu kami persilakan untuk bisa baris. Mundur ya, berbaris. Jadi 2 soft gitu nge. Kalau seperti itu yang di belakang tidak kelihatan. Iya. Ya, dan jadi mungkin 2 soft. ini ya gerah ya karena memang tempatnya sempit. Ibu-ibu, monggo ibu-ibu untuk mengefisienkan waktu karena jam 12 untuk clear area. Ya. Baik, Bapak Ibu komite dan Iqwam, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat karena waktu sudah habis. Ibu, mohon maaf. Sudah ya sesi fotonya karena durasi karena harus loading barang juga. Gedung keburu dipakai dan Kodenis harus meninggalkan monggo, tempat. kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing komite dan Iqwam SD Muhammadiyah 3 dan untuk santunan Ibu, dulu, santunan. Ibu, satu kali lagi diminta untuk meninggalkan panggung terlebih dahulu karena masih ada santunan anak yatim. Ibu, kalau ketemu sama artis Korea gitu ya. Saya kamu, juga jas biru loh ini, hampir sama. Gak ada yang mau foto sama saya sih. Itu nggak kayak gitu ya. Terima kasih. Oke, monggo komite dan Iqwam bisa dipersilakan untuk kembali ke tempat semula karena kita akan lanjutkan untuk santunan anak yatim Muniga Charity Fest 2023. Oke, kami persilakan untuk kembali. Ibu-ibu kami mohon durasi yang singkat ini kami persilakan kepada untuk anak-anak yatim dan duafa. Anak-anak adik-adik yatim dan duafa. Yang dipanggil namanya harap segera naik ke atas panggung
Zafir 1A, Ratu Balkis 1A, Kinan 2B, Nanda Ratrum 2C, Sugesta 3B, Mirza 3B, Arsil 3B, Ramadhani 4B, Belva 4C, Abinara 5A, Alvaro 5B, Damor 5B, Raisa Fitri 5C, Asvino 6B, Irli Wasa Jabadi 6B, Rizky Rafael 6B, Zahra 2A, Natasha 2A, Kenzi 2B, Almira 2B, Farah 2B, Krisna Putra 2B, Raditya Pangestu 2C. Berikutnya Sultan Ali 3A, Sekdahan 3A, Fatah Adnan 3C, Gua Alvaro 3C, Keanu 4B, Narendra 4B, Galuh 4C, Kueni 4A, Dimas Pandu 4C, Batrisya 4B, Adisti 5A, Wahyu Saputra 5A, Nalar Revanda 5B, Vano 5C, Jihan 6A, Angel Novi 6A, Farah Salsabila 6C. Mohon untuk diatur untuk yang laki-laki dan perempuan disendirikan. Untuk yang perempuan untuk di sebelah kanan. Agak kanan ya, adik-adik yang perempuan ya. Setelah ini kode ini simbolis menyerahkan satu bingkisan dan santunan kepada adik-adik yatim. Nada 2C. Kami persilakan kepada yang terhormat Ustadz Ali Imron SAG untuk bisa menyerahkan secara simbolis juga, dan kepada yang terhormat Ustadz Koh Denis Lim menyerahkan secara simbolis kepada anak yatim atau duafa pada acara Mudiga Charity Fest 2023, dan kepada Ibu Ria Fitria juga ikut menyerahkan kepada anak yatim Mudiga Charity Fest 2023, dan acara ini disponsori oleh Pelindo, Leza OT, Kristalin Macito. Dan ada juga dari British Propolis, Mekaila Kitchen, CFC, MCI, Mama Ron's Pizza, ada 1000 Senyum, ada juga Bang Jatim Syariah, Armina Reka, dan AK Production, Cimori, Bang Jatim Syariah, Mr. Marwah Coffee, Orlando Pizza Surabaya, Rozali dan Antarimo, Susuzi, Pegadaian Syariah, Dapur Kita, DNA Fashion Store, Ismi Shop. Dan kami mohon berkenan untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Tambak Sari kepada yang terhormat Insinyur Haji Santoso dan juga Bapak Saiful Bahri SPD untuk bisa berkenan bergabung dengan kami untuk menyerahkan santunan anak yatim kepada di acara Mudiga Charity Fest. Sekali lagi mohon berkenan untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Tambak Sari, Gus, kepada Bapak Haji Ansawar Satoso dan juga Saiful Bahri untuk bisa bergabung dengan kami. Untuk bisa ikut berfoto. Baik, kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan karyawan persiapan untuk foto bersama Ustadz Koh Denis Lim pada hari ini. Dan untuk menyingkat waktu, setelah santunan ini nanti adik-adik diminta untuk turun panggung, dan setelah itu seluruh Bapak Ibu staf dan karyawan dari Muhammadiyah 3 Surabaya untuk naik ke atas pentas untuk berfoto bersama dengan Koh Denis Lim sebelum beliau meninggalkan tempat acara. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami informasikan bahwa seluruh anak yatim atau duafa pada hari ini adalah siswa-siswi SD Muhammadiyah 3 Surabaya yang pada hari ini mendapatkan beberapa bingkisan yang merupakan santunan di acara Mudiga Charity Fest 2023 dengan tema berbagi kebahagiaan sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tablik akbar dari program SD Muhammadiyah 3 Surabaya, yaitu komite dan ikhwan. Betul, betul. Sebelum komite pada naik, Pak Muiz, kita harus sepil foto dulu sama, sama Koh Denis. Jangan sampai lupa. Boleh sama Koh Denis dulu.
Oke. Iya, maaf ya Ko Denis. Sekarang MC-nya ya, boleh Iya, kan? habis ini MC-nya ya. Boleh ya, boleh Ya, ya. boleh. Saya mau ngajak istri saya ada di bawah kayaknya. Oh gitu ya, gitu ya. 3, 2. Oke. Oke, dicek dulu. Dicek. Kami persilakan kepada anak yatim dan duafa yang sudah mendapatkan bingkisan. Pak Kami Muiz, kita persilakan. duluan yuk. Oke. Ko Denis izin ya. Ketemu lagi, Saleh dulu. Baik, kami persilakan kepada anak yatim dan duafa yang hari ini mendapatkan bingkisan. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat semula. Yang belum mendapatkan bingkisan ada, yang tidak hadir nanti bisa menghubungi panitia, nggih? Sudah. Sudah tadi Pak, sudah foto. Iya. PCM monggo jangan turun dulu untuk foto lagi. Monggo bisa dipercepat G. Ibu komite dan komite panitia monggo. Sampun? Sudah difoto? Oh, ada tambahan. Kameramen? Belum? Bisa ditolong diberi aba-aba? Oke, kameramen siap? Tiga, 2, 1. Oke, terima kasih. Kami persilakan kepada anak yatim dan juga duafa untuk bisa kembali ke tempat tempatnya. di semula. Siap. Dan karyawanku. Kami persilakan kepada Bapak Ibu guru dan karyawan untuk bisa naik foto bersama dengan Ko Denis Lim. Bapak Ibu guru dan karyawan untuk bisa naik ke atas panggung. Bapak Ibu guru dan karyawan SD Muhammadiyah 3 harap segera naik ke atas panggung dan bergabung bersama kami untuk berfoto bersama Ustadz Ko Denis Lim. Kepada seluruh guru dan karyawan, mohon segera untuk foto bersama dengan Ko Denis. Ya. Dan mohon kepada yang terhormat, istri tercinta Setelah dari Ko ini- Denis, untuk setelah ini bisa akan mendampingi kami- juga foto di atas panggung, yakni Kak Yunda, untuk bisa foto bersama dengan kami di atas panggung bersama guru dan karyawan. Sekali lagi, permisi untuk Kak Yunda, selaku dari istri Ko Denis Lim, mungkin bisa mendampingi kami untuk foto bersama di atas panggung. Monggo Bu Desi bisa didampingi Kak Yunda untuk bisa berfoto bersama kita di atas panggung sekarang ini. Monggo Bapak Ibu karyawan segera membentuk formasi. Kita langsung foto bersama dengan Ko Denis beserta juga istri tercinta yakni Kak Yunda. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kami informasikan untuk setelah ini akan kami informasikan pengumuman pemenang lomba mewarnai dan juga door prize. Iya, jadi jangan kemana-mana terlebih dahulu. Mohon untuk rapi dulu.
kepada istri dari Monggo Kodenis Lim. Bapak Ibu monggo langsung segera merapat G karena waktunya sangat terbatas. Monggo. Baik, Bapak Ibu guru dari Muhammadiyah 3 Surabaya, silakan segera menata diri, kemudian nanti berfoto bersama dengan Kodenis Lim dan istri. Monggo Bapak Ibu guru karyawan, yang ibu-ibu ada di sebelah belakang, untuk yang bapak-bapak ada di barisan depan. Duduk. Ya, untuk yang bapak-bapak ada di barisan depan, duduk. Iya. Monggo untuk Bapak guru karyawan untuk segera naik ke atas panggung untuk persingkat waktu agar tidak terlalu lama. Kita foto bersama-sama, monggo. Baik, sekalian kita umumkan untuk pemenang lomba mewarna. Oke, yang kami sebutkan untuk pemenang lomba mewarnai tingkat TKB. Juara 1 diraih oleh Kaila dari RA Ibnu Tufail nomor 037. Juara kedua Albi Maulana dari RA Hasanah nomor 065. Juara ketiga Nazifa Akila Sanum TK Lasiam nomor 058. Juara harapan 1 Valisa Zahira dari RA Hasanah. Harapan 2 Aditya Reza Virendra dari TK Aisyah 65. Harapan ketiga Akila Jenitra dari TK Budi Luhur. Kami ulangi sekali lagi untuk para pemenang yang telah disebutkan namanya bisa bergabung bersama kami di atas panggung. Silakan naik ke atas panggung karena memang durasi waktu sangat cepat sekali. Ya. Diminta untuk segera merapat ke atas panggung yang sudah terpanggil. Ya, untuk clearing area. Juara 1 Kaila dari RA Ibnu Tufail. Baik, kami ulangi untuk juara 1 adalah Kaila dari RA Ibnu Tufail. Juara 2 Albi Maulana dari RH Hasanah. Juara 3 ada Nazifa Akila Sanum dari TK Lasiam. Juara harapan 1 Valisa Zahira dari RH Hasanah. Valisa sudah harapan 2 Aditya Reza Virendra. Dan yang terakhir harapan ketiga Akila Jenitra dari TK Budi Luhur. Silakan merapat. Monggo Bapak Ibu guru harap segera cepat G karena Kodenis Lim akan meninggalkan area. Yang belum di atas panggung monggo Bapak Ibu guru harap segera bergabung karena Ustadz Kodenis Lim akan meninggalkan area. Oke. Kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang belum bergabung harap segera bergabung karena Ustadz Kodenis Lim akan segera meninggalkan area. Sesi foto Bapak Ibu guru. Tiga, 2, 1. Sampun G? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah 3 Surabaya yang sudah berkenan untuk berfoto bersama. Monggo langsung dilanjutkan di bawah ya. Ya, untuk sesi foto sudah selesai ya Pak Sampun Muiz ya. untuk sesi foto bersama, sampun G. Kodenisnya juga perlu meninggalkan tempat karena ada acara selanjutnya. Kami persilakan kepada pemenang lomba mewarnai, kami persilakan yang sudah bergabung, silakan langsung ke tengah. Untuk yang sudah bergabung silakan langsung menuju ke tengah panggung. Juara 1, 2, 3. Juara 1 Kaila nomor 037, juara kedua Albi Maulana nomor 65, juara ketiga Nazifa Akila Sanum nomor 58, juara harapan 1 Valisa Zahira nomor 064, harapan 2 Aditya Reza Virendra nomor 38 dan harapan 3 Adila Akila Zenitra nomor 17.
Silahkan berdiri sesuai dengan nomor urutan, dimulai dari sebelah kiri juara 1. Kami mohon berkenan untuk memberikan hadiah yaitu dari Cimori yang selaku sponsorship utama di Mudiga Charity Fest 2023 dalam lomba mewarnai. Kami persilakan kepada sponsorship Juara Cimori. 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, harapan 2. Harapan berapa? Kamu harapan 1. Birthday. Sponsorship Cimori. Monggo kami persilakan untuk segera bergabung dengan kami untuk memberikan hadiah kepada para pemenang lomba mewarnai pada acara Mudiga Charity Fest 2023. Kepada Cimori untuk menyerahkan hadiah sebagai sponsorship utama hadiah lomba mewarna pada Mudiga Charity Fest 2023. Monggo Cimori Cimori atau Burona. Panggilan kepada Burona. Bisa berkenan Burona? Monggo Burona. Oke. Sudah yang bertugas? Burona, halo. Kepada Cimori kami persilakan. Kepada Bu Ria untuk menyerahkan hadiah, piala dan piagam penghargaan untuk peserta lomba mewarnai pada siang hari ini. Oke, kalau tidak ada dari Cimori kami persilakan kepada Bu Sri Kurniawati. Kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung membantu kami dalam menyerahkan hadiah untuk lomba pemenang, lomba mewarnai. Bu. Hadiahnya cuma iki tok ya. Iki mbek iki yo. Gono duwe kan. Oh biar ikut di Bulva. Semua Bu Nia. Untuk pengumuman door prize ada 1, 2, 3, tinggal 3 door prize yang tersisa. Kami persilahkan kepada yang bernomor undangan 339 atas nama Andri di undangan umum. Untuk undangan umum 339 atas nama Andri kami persilakan untuk bisa bergabung dengan kami. Dan juga yang kedua yaitu pada undangan ungu atau berpita ungu atas nama Dini nomor 94. Nomor 94. Yang ketiga dari wali murid atas nama Danis 1A. Atas nama Danis 1A. Kami informasikan kepada para pemenang door prize. Kami persilakan untuk bergabung dengan kami. Yang pertama atas nama Andri bernomor 339 dan juga Dini nomor 94 dan yang terakhir adalah Danis 1A. Dan kami persilakan untuk para pemenang lomba mewarnai kami persilakan untuk bisa turun dan kembali ke tempat semula dan kami ucapkan terima kasih telah bergabung dan mengikuti lomba mewarnai. Ya. Oke. Langsung ke panitia aja nggih. Nggih. Juara 1 tadi belum hadir, minta tolong panitia bisa dibantu nggih. Juara 1. Oh sudah. Oke. Kami persilakan kepada pemenang door prize nomor 339 atas nama Andri dan nomor 94 atas nama Dini dan juga Danis 1A. Kami persilakan untuk bisa bergabung dengan kami untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Halo, apakah masih ada orangnya? Kalau tidak ada berarti milik siapa? MC. Oke. Kami ulangi sekali lagi untuk door prize 3. Andri, atas nama Andri bernomor 339 dan Dini 94 dan terakhir Danis 1A. Harap segera bergabung dengan kami untuk mendapatkan hadiah door prize. Jika tidak ada berarti kembali ke panitia nggih. Baik.
Alhamdulillah, acara Mudiga hari Charity ini Fest sudah selesai. sudah selesai. Baik, Wah. Pak Muiz, kita ucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Karena acara hari ini lancar selancar-lancarnya dan cukup meriah. Cukup meriah sekali dan kami ucapkan terima kasih kepada sponsor dan juga para donatur, para dermawan yang sudah bersedia membantu kami bereksistensi dan juga berjuang untuk melayani anak yatim dan duafa terutama dalam Mudiga Charity Fest 2023. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh donatur dan juga seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di Mudiga Fest Charity 2024. Saya Ade Ana dan Saya Abdul Muiz. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.